Selain gadget, powerbank jadi salah satu barang yang harus dibawa ketika traveling. Tapi masih banyak yang nggak tahu kalau ternyata di bandara itu membatasi pembawaan powerbank. Tapi ada beberapa kapasitas yang diperbolehkan masuk ke dalam pesawat. Nah, buat kalian yang belum tahu, simak video saya sampai habis. Seperti yang saya bilang tadi, powerbank sekarang dibatasin kalau mau masuk pesawat. Karena pernah ada kejadian, powerbank yang dibawa penumpang meledak. Dan semenjak kejadian itu, semua bandara membatasi pembawaan powerbank. Tapi ada kapasitas tertentu yang boleh masuk pesawat. Nah, semenjak kejadian itu, mungkin ada beberapa brand powerbank yang merasa kalau produknya mereka itu dilarang masuk pesawat. Padahal, powerbank sangat perlu untuk traveler. Ya, buat ngecas HP, buat ngecas kamera, dan gadget lainnya. Tapi ada satu brand yang dia tuh berani banget ngeklaim kalau powerbanknya dia itu aman dibawa pesawat. Bahkan dengan kapasitas 20.000 mAh, itu dia masih diperbolehkan masuk pesawat. Dia sendiri yang ngeklaim. Saya nggak ngerti dia ngeklaim seperti itu apakah sudah diskusi dengan pihak maskapai atau belum, atau hanya klaim dia sendiri. Jadi kapasitas powerbank yang diperbolehkan masuk ke dalam kabin pesawat itu adalah kurang dari 20.000 mAh. Kalaupun membawa powerbank dengan kapasitas antara 20.000 sampai 30.000 mAh, maka perlu persetujuan maskapai dan hanya boleh membawa maksimal 2 buah powerbank. Tapi brand yang satu itu dia berani banget ngeklaim kalau powerbanknya dia tuh flight friendly. Bahkan kalau kalian buka tokonya di tokopedia.com, itu terpampang jelas banget bannernya tulisan flight friendly, gede banget, hampir setengah layar mungkin ya, cuman tulisan flight friendly doang. Bahkan powerbanknya yang kapasitasnya 20.000 mAh juga dia masih ngeklaim kalau itu flight friendly kok. Saya makin penasaran dengan produk Sniper ini. Akhirnya saya googling aja merek powerbank yang aman di pesawat. Dan hasilnya, merek Sniper itu tidak masuk dalam kategori di situs tech.id. Nah, dan sekarang saya sudah beli satu produk powerbank 10.000 mAh merek Sniper. Saya mau unboxing dan sekalian saya mau review. Beneran nggak sih kalau powerbank ini flight friendly, dan kalau powerbank ini tuh support dengan 18 watt. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Oke, jadi ini produk powerbank dari Sniper yang saya beli yang kapasitas 10.000 mAh. Langsung aja kita unboxing. Jadi ini benar-benar belum ada saya buka sama sekali. Dan ya kalau pihak Sniper lihat video ini, jangan sampai kejadian seperti video unboxing kacamata itulah, yang salah satu brand warna oranye itu. Oke, kita buka. Ini kayaknya nggak dikasihin kardus ya, cuma dikasih bubble wrap doang. Oh, apa nih yang kita dapat? Ini adalah garansi. Oh iya, jadi Sniper ini dia punya garansi 18 bulan, terhitung garansi berlaku untuk kesalahan pabrik. Jadi garansi 18 bulannya ini langsung ganti baru, bukan diperbaikin ya. Ini saya taruh sini dulu. Terus ini ada, ini nota pembeliannya, nggak usah dibuka lah. Lalu di sini ada apa lagi saya dapat? Saya dapat ini kabel chargernya powerbank. Ini kualitasnya bagus sih menurut saya, karena kabelnya udah kain seperti kabelnya setrika. Jadi model kain gini bagus, jadi nggak mudah terkupas juga. Kalau karet kan mudah terkupas ya. Terus kita dapat apa lagi? Susah banget. Ini susah amat tuh bukan? Oke, dan inilah kotak dari powerbank Sniper S111371. Panjang amat ya kodenya. Dan di sini terpampang jelas banget ketika kita beli, dan box yang paling depan dipamerin adalah flight friendly 37 watt hour 10.000 mAh. Dan di belakangnya, ternyata ini bagian depan, ini bagian belakang. Sorry, salah. Jadi di bagian depan kotaknya ini kotaknya juga bagus sih. Ini ada gantungannya begini, dan gantungannya itu dari
plastik keras gitu, jadi bukan plastik yang lemah gitu atau gantungan biasa. Bagus, kotaknya juga bagus, kuat. Jadi di bagian depan kotaknya kita lihat gambar powerbank sniper dan merek snipernya, logo snipernya tertulis di sini. Ada quick charge 3,0 dan PD 3,0. PD ini apa ya? Saya nggak paham PD ini apa. Oke, langsung aja kita buka plastikannya ini. Ternyata dari tadi mic-nya belum saya pakai. Kayaknya suara saya nggak jelas ya di awal-awal tadi ya. Nggak apa-apa lah. Ya, oh bukannya gini. Jadi setelah dibuka plastikannya ini tinggal ditarik gini aja. Wow, loh, kok dapat beginian lagi? Dapat kabel charger lagi. Ada dua jadi ini di luar, yang ini di dalam gitu. Dan yang ini tuh kualitasnya jelek lah, pokoknya nggak pakai banget, pokoknya jelek, kualitasnya jelek. Mungkin sniper mau ngasih yang ini karena ini lebih bagus kualitasnya, tapi karena udah di packing plastik seperti tadi, jadi sama sniper ditaruh di luar aja yang ini. Padahal kalau yang ini di dalam seperti ini kan itu lebih apa ya, lebih berkelas, lebih bagus. Jadi sniper mau ngasih kalau ini loh yang bagus, tapi maaf saya lupa masukin ke dalam, jadi saya taruh luar ya. Mungkin seperti itu kali ya. Karena ini beneran ini kualitasnya jelek banget, jelek lah. Pokoknya kayaknya saya nggak bakal pakai yang ini deh. Ini jelek deh kayaknya kualitasnya. Saya pinggirin dulu aja deh. Dan anehnya ini kenapa kok ada di luar ya? Kenapa nggak di dalam sini ya? Ya udahlah, mungkin itu urusannya sniper, saya nggak tahu. Oke, langsung aja di sini udah nggak ada apa-apa lagi. Terus di bawahnya juga nggak ada apa-apa. Dan ini dia sniper PD 3. PD ini apa ya? Saya nggak paham. Nanti saya cari di Google deh. Dan di sini ada quick charge 3,0 dan sablonannya menurut saya kurang bagus sih, terkupas gini dia. Kelihatan nggak? Terkupas di bagian huruf D di bawahnya. Ya udahlah. Di sini kita lihat ada sisi sebelah kanannya itu ada garis, bukan garis sih, slash warna merah. Dan di sini ada tulisannya Sniper Power Shoot S111371, panjang amat kodenya. Dan ada tulisan sniper, dan di sini ada lampu indikator, ada 4 titik. Sebelah sini ada gambar, ada tombol yang ada gambar baterainya, tapi saya nggak tahu ini buat apa. Di bagian sini, di bagian atas ada Type C, port Type C, port micro USB dan USB 3 2 biji, 2 pasang. Terus di sini nggak ada apa-apa, dan di bagian belakang masih tetap dia memamerin flight friendly, gede amat. Sama seperti yang di belakangnya ya, sama ya. Jadi kayaknya flight friendly di sniper itu diutamakan banget deh. Ya, semoga aja ya apa yang diomongkan dia bener. Oke, langsung aja kita coba. Kalau memang ini kalau nggak salah support 18 watt. Iya benar, di sini tertulis support outputnya itu 18 watt. PD Type C. Oke, kita buktiin deh. Saya punya HP yang dia kalau dicas itu memang harus 18 watt. Sekarang kita buktiin aja deh, apakah kalau HP saya ini dicas dengan powerbank ini, apakah muncul tulisan fast charging atau tidak. Kalau nggak muncul tulisan fast charging, berarti ini tidak mendukung 18 watt. Nah, ini langsung dari powerbanknya saya tancepin. Oke, ini kabelnya pakai, oh ini ternyata kabelnya bukan Type C. Sorry, saya pakai kabel saya sendiri aja deh. Oke, jadi ini kabel charger saya, ini kabelnya aja karena ujungnya Type C tadi, bukan Type C. Jadi HP saya ini kepala chargernya itu 18 watt. Jadi saya mau buktikan apakah sniper ini beneran bisa ngasih daya 18 watt ke HP saya. Kalau beneran 18 watt, dia bakal tertulis fast charging. Tapi kalau kurang dari 18 watt, tulisannya charging biasa. Oke, jadi ini kabel sudah masuk ke powerbank. Ini saya masukin ke HP. Kita lihat di sini, saya kunci layar dulu. Di sini tulisannya, oh tulisannya fast charging. Oke, berarti ini powerbank beneran support 18 watt. Tulisannya fast charging. Oke, berarti yang diiklankan sniper bener lah. Nah, sekarang gimana cara buktiinnya kalau dia ini flight friendly? Jadi ini harus dibawa ke bandara beneran buat buktiin kalau ini aman apa enggak buat di pesawat.
Tapi saya penasaran, di sini ada USB Type C. Ini fungsinya buat ngecas powerbanknya atau buat ngecas HP juga ya? Karena HP sekarang ada yang Type C ke Type C. Ini saya coba colokin ke, oh yang Type C itu ternyata buat ngecas powerbanknya. Kesimpulannya apa powerbank ini worth it dibawa traveling? Menurut saya iya, karena ukurannya yang nggak gede-gede amat dan juga nggak terlalu tebal. Jadi bisa masuk kantong dan kalau dimasukkan dalam tas nggak makan tempat. Terus apa benar kalau powerbank ini bisa aman di pesawat? Kalau itu saya belum berani bilang iya, karena saya belum pernah buktiin langsung. Jadi mungkin nanti kalau saya mau traveling yang harus naik pesawat, saya bakal bawa powerbank ini dan saya langsung ngomong ke petugas bandara kalau saya mau masukin powerbank ke dalam pesawat. Seharusnya sih ini masih bisa masuk karena cuma 10.000 mAh. Tapi Sniper juga punya powerbank yang ukurannya 20.000 mAh dan mereka masih ngeklaim kalau itu aman di dalam pesawat. Kalau itu saya nggak tahu. Yang jelas yang ini mungkin masih bisa masuk kali ya. Buat kalian yang tertarik dengan powerbank ini, link pembelanjanya saya taruh di kolom deskripsi ya. Terus masih ada hal yang aneh sih dari powerbank ini. Kenapa mereka punya dua kabel berbeda, yang satu jelek dan yang satu bagus? Dan anehnya lagi, yang jelek malah dimasukin ke dalam box, yang bagus ada di luar box. Jadi yang menurut saya aneh banget sih, kalau yang jelek ini di luar box masih mending lah. Nih yang bagus malah ada di luar box. Ya mungkin nggak tau lah kenapa bisa kayak gitu. Mungkin kalau Sniper lihat video ini bisa diperbaiki lagi packingannya supaya nggak kebalik begini. Karena orang pasti milih yang kabel yang vitamin yang bagus, karena ada di kabelnya ini ada kainnya, jadi lebih kuat daripada yang ini nih ketahuan banget jelek dan murahan gitu. Sampai situ dulu video dari saya. Like video ini kalau kalian suka, share ke teman kalian kalau video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel saya.